Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang ibu sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kalian laksanakan bersama. Kemarin kita belajar tentang kaifiyah membaca tahlil. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang ukhuwah nahdiyah dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, materi ini adalah materi yang ada di bab 9 dan 10 di buku Aswaja kelas 9. Buku Aswaja itu yang ini. Ini, ya, kelas 9. Nah, anak-anak, ketika kita bicara ukhuwah, apa sih ukhuwah itu? Ukhuwah pengertiannya menurut bahasa adalah persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah kalau digandeng dengan kata an-nahdiyah, maka pengertiannya adalah konsep persaudaraan yang dikembangkan menurut pemahaman Nahdlatul Ulama, menurut perspektif Nahdlatul Ulama. Kapan ukhuwah itu akan muncul? Disinilah ukhuwah akan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan, baik keyakinan, tempat tinggal, wawasan, pengalaman, kepentingan, dan lain-lain. Ini adalah penyebab timbulnya ukhuwah di antara kita. Manfaat belajar ukhuwah. Untuk apa sih Bu kita belajar ukhuwah? Anak-anak, pertama kalian harus memahami pengertian ukhuwah nahdiyah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, selain memahami pengertiannya, kalian juga harus memahami pembagian ukhuwah nahdiyah yang nanti akan dijelaskan. Bahwa ukhuwah nahdiyah itu ada Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Basyariyah dan insaniyah itu sama. Kemudian setelah kita tahu pembagian itu, kita dapat mengimplementasikan ukhuwah nahdiyah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting dari semua itu, kita dapat mengambil nilai positif yang terkandung dalam materi ukhuwah Islamiyah ini. Yang kamu anggap itu baik, yang kamu anggap itu sudah sesuai dengan syariat Islam, maka lakukanlah. Ini manfaat kita belajar ukhuwah. Adapun pembagiannya, seperti yang Bumi sampaikan tadi, macam-macam ukhuwah nahdiyah itu ada 3. Anak-anak, ketika kita merasa emosional kita menyatu karena keagamaan, karena rasa sesama orang muslim, karena merasa sesama kepercayaannya percaya kepada Allah, pada 5 rukun Islam itu, maka itu disebut ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah yang berdasarkan kesamaan keagamaan. Apa contohnya? Nanti kalian harus bisa mencari contoh ukhuwah Islamiyah ini. 1 contoh saja yang pernah dilakukan oleh kalian kelas 9 yang masuk di pengurusan OSIS. Waktu itu kalian sudah mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat itu sedang berkecamuk perang dengan Israel. Nah, kita tidak kenal mereka, kita tidak tahu mereka, tapi kita ikhlas memberi uang 1.000,
2.000, 5.000, bahkan berapapun. Ini kenapa? Semata-mata rasa persaudaraan kita sama Islamnya. Itu salah satu contoh. Nanti yang lain kamu cari contoh sendiri. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan yang berdasarkan kesamaan bangsa. Contoh ketika ada turnamen, ketika ada apakah itu pertandingan atau persahabatan sepak bola antar negara Indonesia melawan Turki, seandainya contoh. Kira-kira ketika kamu ada di sini, tim mana yang akan kamu doakan? Pasti yang Indonesia kan? Kenapa? Kamu merasa timnas Indonesia harus menang. Ya Allah, berilah kemudahan untuk mencapai kemenangan. Ini artinya persaudaraan yang berdasarkan pada kesamaan kebangsa. Kemudian yang terakhir adalah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan yang berdasarkan kemanusiaan. Bu Minhatul ambil satu contoh. Contoh ketika sekarang ada wabah COVID di mana-mana seluruh dunia sedang melawan COVID ini. Kalau kalian menjadi tenaga nakesnya, tenaga kesehatannya, maka yang harus kamu pakai adalah ukhuwah basyariyah. Ketika menangani, maka jangan kamu melihat, enggak mau menangani, itu bukan Islam. Enggak, itu loh negara orang asing karena datang ke sini untuk berwisata. Enggak mau. Bolehkah seperti itu? Tentunya tidak boleh. Kenapa? Ini bukan penerapan dari ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kalau kamu menerapkan ukhuwah ini, maka kamu harus menanggalkan semua itu. Yang penting pasien di depan saya ini harus sembuh. Terlepas siapa itu. Ini namanya implementasi ukhuwah basyariyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, ukhuwah ini bisa kokoh. Itu ada nilai-nilai positif yang harus kita jalankan. Apa itu? Satu, at-ta'aruf, saling mengenal. Mengenal bukan berarti saling berjabat tangan, saling chatting, enggak. Contoh tadi ibu itu yang di depan, kita dengan orang Palestina tidak mengenal apa-apa. Tapi kita punya rasa kesatuan, punya rasa menyatu. Ada kesamaannya, saling mengenal. Apalagi mengenal secara fisik. Kemudian yang kedua, itu at-tasamuh, saling menghargai, tenggang rasa, toleransi. Kalau ada pendapat yang berbeda, itu kita harus saling menghargai. Oh iya, dia berpendapat seperti itu karena dia punya alasan ini. Jangan karena pendapatnya tidak sama, kemudian kamu musuhi, tidak boleh. Yang ketiga adalah at-ta'awan. At-ta'awanu, saling menolong. Ingat, jangan menolong nunggu orang minta. Usahakan kamu bisa menolong orang yang membutuhkan tanpa dia minta. Yang keempat, at-tarahum, saling menyayangi. Yang kecil menghormati yang besar, yang tua harus menyayangi yang kecil. Itu konsep syariat Islam. Yang kelima, at-tadhamun, saling mendukung. Mendukung bukan mendukung yang negatif. Mendukung harus mendukung yang positif. Di samping ada yang positif tadi, ada pula perilaku negatif yang akan merusak ukhuwah ini. Apa itu? Satu, asyahriyah, menghina. Kamu mau enggak dihina? Kalau kamu enggak mau dihina, maka jangan menghina orang. Karena itu akan merusak, menyakitkan.
Yang kedua, al-lamas, mencela. Beda tipis antara mencela dan menghina. Tapi dua-duanya adalah sikap negatif yang akan merusak ukhuwah. Kemudian yang ketiga adalah su'udzon, berburuk sangka. Jangan anak-anak berburuk sangka pada makhluk Allah, siapapun. Kita harus berusaha untuk husnudzon. Kenapa? Ketika kita husnudzon, kita akan merasa tenang, nyaman. Yang keempat adalah ghibah, menggunjing. Ini perbuatan uwa sering kita lakukan tanpa sadar, padahal itu menyakitkan orang yang sedang digunjing. Maka agar ukhuwah tetap utuh, hindarilah menggunjing ini. Curiga. Orang berbuat baik dicurigai, apalagi orang berbuat jelek. Ini akan merusak ukhuwah. Hindari juga. Yang terakhir adalah sombong. Anak-anak, sombong ini sifat yang akan menjadi penghujung dari semua sifat-sifat jelek tadi. Untuk itu hindarilah semuanya. Ketika sifat dan sikap ini kamu hindari, insya Allah persaudaraan di antara kita semua akan utuh, akan langgeng sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ukhuwah Nadiyah yang dicanangkan atau diprogramkan oleh Nahdlatul Ulama. Baik anak-anak, dari apa yang Bu Minhatul sampaikan tadi, barangkali ada yang masih mau bertanya, silakan nanti pertanyaannya ditulis di grup kelas, grup SKI Aswaja. Insya Allah nanti saya usahakan Bu Minhatul akan menjelaskan lewat grup itu. Dan kurang lebihnya Bu Minhatul mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.